Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Destiara Maharani dengan NIM akhir 090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian soal tugas mingguan pada tutorial statistika 2 di SIP 1. Oke, di sini kita didapatkan soal dari asisten sebanyak 3 soal. Yang pertama, itu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Nah, dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi Rp2.800.000 dengan simpangan baku sebesar Rp500.000. Nah, tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Oke, jadi di modul kali ini, di modul 2 ini saya akan menyelesaikan menggunakan 2 software, yaitu menggunakan Minitab dan juga RStudio. Nah, sebelum memasuki penyelesaian soal menggunakan 2 software tersebut, di sini saya akan mengklasifikasikan dari data atau dari soal yang sudah saya bacakan terlebih dahulu. Nah, di nomor 1 kita bisa mendapatkan data bahwasannya nomor 1 ini termasuk ke dalam tipe soal estimasi rata-rata sampel besar, di mana sampel size-nya atau jumlah sampelnya itu adalah 120 orang dan sampel rata-ratanya yaitu Rp2.800.000 dengan simpangan bakunya sebesar simpangan baku atau bisa disebut dengan standar deviasinya yaitu Rp500.000 dengan interval kepercayaan 95%. Oke, pertama saya akan menggunakan aplikasi MATLAB dulu. Kita masuk ke aplikasi Minitab. Kita masuk ke start basic statistik karena tadi termasuk tipe soal estimasi rata-rata sampel besar. Jadi abis start basic statistik itu masuk ke sampel Z. Terus kita pilih summarize data. Sampel size-nya tadi 120. Sampel rata-ratanya itu Rp2.800.000 dan standar deviasinya adalah Rp500.000. Kita klik option, terus confidence level atau tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Oke. Terus kita oke. Nah, didapatkan bahwa untuk nilai datanya ini 120, nilai rata-ratanya itu 2.800.000, standar error-nya itu 45.644 dan rentang kepercayaannya itu dari 2.710.000 sekian sampai 2.800.000 sekian. Oke, kita rename soal 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal 2. Di mana soal 2 ini soalnya di sini ada sebuah cerita di mana penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan juga pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Nah, dari 500 mahasiswa terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu, dari 400 pelajar SMA terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Nah, dari soal ini dapat kita klasifikasikan ke dalam jenis soal estimasi selisih 2 proporsi, di mana kita menggunakan ada 2 sampel nih. Sampel yang pertama adalah mahasiswa pelajar SMA dan sampel kedua adalah mahasiswa, di mana sampel event yang kita anggap sampel 1 itu adalah SMA dan sampel 2 itu adalah mahasiswa. Berarti kejadiannya atau sampel 1 eventnya itu 320 orang dengan sampel 1 trialnya itu ada datanya 500 mahasiswa. Sampel 1 itu buat mahasiswa dan sampel 2 itu untuk pelajar SMA. Nah, berarti untuk sampel 2 eventnya itu ada 210 dan juga trialnya itu ada 400 pelajar dengan interval kepercayaannya itu adalah 95%. Oke, kita udah tahu nih datanya, jadi kita masuk ke
Minitab, basic statistik, to proportion, terus kita ke summarize data, dimana sampel 1 itu berarti eventnya itu 320 dan trialnya 500. Terus sampel 2 nya itu berarti 210, eventnya trialnya 400. 210, ininya 400. Kita pilih option dimana confident level atau kepercayaannya itu 95%. Kita klik oke, dan didapatkan hasil bahwa estimasi selang estimasinya itu dari 0,05 sampai dengan 0,17. Kita rename soal 2. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal 3, dimana bunyinya sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume diperoleh simpangan baku sampel sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Oke, kita diketahui nih bahwa kita klasifikasikan dulu nih bahwa soal nomor 3 ini termasuk kepada estimasi variansi dengan sampelnya itu berjumlah 10. Sampel variannya itu adalah standar deviasi dikuadratkan. Jadi 0,28 liter dikuadratkan yaitu 0,0784 dan standar deviasinya itu adalah 0,28. Oke, kita masuk ke Minitab, ke stat, basic statistik, terus ke one variance, terus kita ke sampel variance dulu, dimana sampel size nya 10. Sampel variance-nya itu berarti tadi 0,0784. Terus ke option 95% sama, oke, kita klik oke. Nah, didapatkan hasil bahwa dari sini itu 0,037 sampai dengan 0,26. Kita rename jadi soal 3A. Ini untuk pertanyaan standar untuk variansinya. Nah, sekarang untuk simpangan bakunya nih, berarti sama, kita masuk ke Minitab, start basic statistik, terus satu varian, ininya ganti ke standar deviasi, sampel size-nya sama 10 dan standar deviasinya tadi 0,28. Kita klik option sama 95% kepercayaannya dan didapatkan untuk si standar deviasinya ini rentangnya dari 0,193 sampai 0,511. Oke, kita rename soal 3B. Nah, ini kan kita sudah menggunakan satu software, yaitu Minitab. Nah, sekarang kita akan memasuki software selanjutnya, yaitu RStudio. Dimana sebelum itu saya sudah menyiapkan sintaksnya. Kita running satu-satu. Untuk soal 1 dulu nih, estimasi rata-rata sampel besar, dimana untuk X bar ini mengetahui bahwa nilai rata-ratanya berarti 2.800.000. Untuk sigmanya ini berarti standar deviasinya yaitu 500.000. Terus ini adalah jumlah sampelnya itu 120. Ini alfa apa? Ini alfa itu adalah selang kepercayaan, dimana tingkat kepercayaan kita yang kita ambil itu kan 95%. Berarti 100 dikurangi 95% adalah 5%. Nah, 5% kalau misalkan didesimalkan yaitu 0,05. Nah, udah ini kita diketahui dulu, kita running. Oke, dapat. Terus kita mencari nilai Z kritis untuk alfa dibagi 2. Nah,
Kenapa alfa dibagi 2 sama dengan 0,025? Karena kan alfa kita diketahui nih 0,05. Ketika dibagi 2 berarti alfanya itu 0,025. Dan untuk nilai Z kritisnya itu rumusnya itu 1 dikurangi alfa dibagi 2. Jadi kita running dulu, didapatkan nilai Z kritisnya itu 1,95. Lalu selanjutnya kita mencari standar error, dimana standar errornya ini berarti dari nilai standar deviasi dibagi dengan akar dari si nilai sampelnya. Kita running. Nah, didapatkan hasil standar errornya itu 45643. Terus kita mencari batas atas dan juga batas bawahnya nih, selang kepercayaannya, dimana untuk bawah ini menggunakan X bar dikurangi Z kritis, dan untuk selang bawahnya ini X bar ditambah Z kritis. Kita running, terus kita cetak hasilnya nih, cetak hasilnya berapa gitu. Nah, didapatkan selang kepercayaan untuk ke nomor 1 itu batas bawahnya itu 271.540 dengan batas atasnya itu 2.889.460. Coba kita bandingin dengan Minitab. Sama ya, 2715, di sini 2715, di sini 2889. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2, di mana nomor 2 ini termasuk ke dalam estimasi selisih 2 proporsi. Nah, pertama kita akan mengetahui dulu nih data-datanya, di mana data-datanya ini untuk eventnya atau trialnya itu adalah, untuk eventnya itu 500 untuk sampel 1, dan untuk trialnya itu 320 untuk mahasiswa. Nah, ini untuk mencari P1 HAT gitu. Terus untuk data yang kedua atau sampel kedua itu kan populasi atau sampelnya itu ada 400 untuk si SMA, dan juga si trial yang dijalani itu 210, dan untuk ini selang kepercayaannya sama 95%, jadi didapatkan alfanya itu 0,05. Jadi kita running terlebih dahulu data-datanya. Udah gitu kita akan mencari selisih proporsinya. Di sini selisih proporsinya itu didapatkan dari P1 HAT dikurangi P2 HAT. Jadi data yang sampel pertama dikurangi dia sampel yang kedua. Kita running untuk mendapatkan rumus dari selisih proporsi. Terus juga ini mencari standar errornya. Standar errornya itu adalah 1 dikurangi P1 HAT dibagi sampelnya berapa, ditambah untuk data sampel kedua juga sama dibagi dengan datanya. Kita running untuk standar errornya, didapatkan nilai 0,0329. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Z kritis untuk si alfa dibagi 2. Sama seperti tadi, bahwasanya alfanya kan kita didapatkan gitu ya 0,025. Jadi 0,05. Jadi ketika alfa dibagi 2 jadi sama dengan 0,025. Kita cari ya nilai Z kritisnya, didapatkan hasil 1,95. Nah, sekarang kita akan memasukkan rumus dari batas bawah dan juga batas atas selang kepercayaannya nih, dengan menggunakan selisih proporsi ditambah untuk batas bawah selisih proporsi dikurang dengan Z kritis, dan untuk batas atas itu selisih proporsi ditambah dengan nilai Z kritis. Dan langsung kita cetak hasilnya ya sekalian.
Oke, running. Didapatkan selang kepercayaan dari 95% untuk selisih proporsi itu 0,0504 dengan itu batas bawah dan batas atasnya 0,179. Coba kita lihat ke Minitab. Sama ya, 0,0504 batas bawahnya dan batas atasnya 0,179. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, dimana yang sudah kita ketahui bahwa soal nomor 3 adalah estimasi variansi. Pertama, kita akan mendata dulu nih apa aja yang diketahui dari soal. Salah satunya pertama itu data sampelnya ada 10, terus standar deviasinya itu ada 0,28. Terus variansi ini kita dapatkan pakai rumus di mana variansi adalah standar deviasi dikuadratkan. Terus nilai alfa adalah kepercayaannya. Kita menggunakan berapa sih kepercayaannya, yaitu 95%, dimana 100 dikurangi 95% artinya 5%. 5% dibuatkan desimal jadi 0,05. Terus ini untuk mencari si difference-nya ini. Oke, kita running terlebih dahulu soal nomor 3. Terus kita mencari nilai chi-square dari tabel. Artinya chi-square ini kita akan mencari selang dari si variansi terlebih dahulu. Kita running. Nah, ini udah dapat nilainya. Terus kita mencari nilai intervalnya nih. Ini untuk nilai intervalnya berarti data dikurangi 1 dikali standar deviasi dikali variansi dibagi dengan nilai chi-square. Terus kita akan menghitung dari standar deviasi itu kan tadi untuk variansi, sekarang mau mencari yang standar deviasinya. Artinya standar deviasi bawah itu akar dari variansi standar deviasi atas adalah akar dari variansi atas. Terus standar deviasi bawah adalah standar deviasi bawah itu adalah akar dari variasi bawah. Terus kita cetak hasil. Nah, didapatkan untuk selang kepercayaan variansi itu 0,037 sampai dengan 0,261. Kita compare dengan ini 0,037 sama 0,261 sama ya. Terus untuk simpangan bakunya itu dari 0,192 sampai 0,511. 0,192, jadi kita dibulatkan 193 0,511 sama ya. Oke, mungkin segitu tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.